Bab 2211 Trik Penatua Huo. Sesosok muncul di hadapan Duan Lingtian dan yang lainnya tiba-tiba. Itu tidak lain adalah Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Pemimpin sekte, Duan Lingtian terkejut dengan kedatangan Tang Xuan yang tiba-tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin sekte-sekte Pemujaan Api seharusnya bertarung dengan tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam. Mengapa dia kembali begitu cepat? Ekspresi Gan Ruyan berubah ketika dia melihat Tang Xuan. Adapun KR, ekspresi wajahnya yang cantik juga berubah. Dia memegang erat Duan Lingtian seolah-olah tindakan itu sendiri akan memberinya keberanian yang dia butuhkan. Gadis kecil yang digendong Gan Ruyan, Duan Siling, putri Duan Lingtian dan KR, terbaring tak bergerak di pelukan Gan Ruyan. Duan Siling tidur sangat nyenyak karena Gan Ruyan telah memberinya pil yang tidak berbahaya yang akan membuatnya tertidur lelap. Dia melakukannya karena dia tidak ingin Duan Siling mengkhawatirkan ibu dan ayahnya. Penjaga Lingtian, aku tidak berpikir itu benar-benar kamu. Tang Xuan memandang Duan Lingtian dengan muram. Matanya dingin dan marah. Meskipun dia telah memperhatikan bahwa alis Duan Lingtian dan Putri Seingel memiliki beberapa kemiripan, dia hanya curiga bahwa Duan Lingtian adalah pria Seingel dari provinsi bawah. Dia tidak punya bukti untuk mendukung kecurigaannya. Selama ini, dia berusaha mencari cara untuk menguji Duan Lingtian sehingga dia bisa mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia sengaja mengumumkan bahwa gadis suci dan putrinya akan dieksekusi dalam waktu 3 bulan. Menurutnya, jika Duan Lingtian benar-benar pria Seingel, dia tidak akan tega melihat istri dan anaknya meninggal. Pada saat itu, Duan Lingtian akan mengungkapkan dirinya. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu Tang Xuan. Namun, Tang Xuan tidak menyangka Duan Lingtian akan mengungkapkan dirinya bahkan sebelum dia bisa menjalankan rencananya dengan benar. Ini benar-benar aku. Duan Lingtian terkejut dengan kehadiran Tang Xuan. Dia merasa tidak nyaman dan bingung dengan implikasi dari kata-kata Tang Xuan. Dia bertanya-tanya apa maksud mereka. Tang Xuan mendengus dingin ketika dia melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian. Sebelumnya, aku melihat alismu memiliki kemiripan dengan putri gadis suci. Terlebih lagi, kamu juga berasal dari provinsi bawah. Karena itulah aku curiga kau adalah pria yang menjalin hubungan dengan gadis suci. Anak perempuan. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Tang Xuan, dia secara naluriah melihat gadis kecil di lengan Gan Ruyan. Gadis kecil di pelukan Gan Ruyan hanya memiliki setengah dari wajah imutnya yang terlihat. Memang, kemiripan di alis mereka sulit disembunyikan. Dia adalah putriku dan KR. Duan Lingtian merasakan tarikan di hati sanubarinya ketika dia melihat gadis kecil itu. Dia merasa hatinya menghangat. Ini adalah putrinya. Ini adalah putrinya dan KR. Tang Xuan terus berbicara, namun, tebakanku hanyalah tebakan tanpa bukti. Awalnya, saya berencana untuk menunggu 3 bulan sebelum saya merilis pengumuman palsu tentang eksekusi gadis suci dan putrinya. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengekspos diri sendiri bahkan sebelum saya menjalankan rencana saya. Dia semakin marah dan marah. Sepertinya kemarahannya telah mencapai titik didihnya. Begitu KR dan Gan Ruyan mendengar kata-kata Tang Xuan, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tidak tahu bahwa Tang Xuan telah mengumumkan bahwa dia akan mengeksekusi Duan Siling. Artinya semua rumor tentang eksekusi putriku sengaja disebarkan olehmu untuk memancingku. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan umpan tepatnya, lebih seperti ujian, kata Tang Xuan tanpa emosi. Saya tidak yakin apakah Anda adalah pria yang dicari gadis suci di provinsi bawah. Aku hanya ingin mengujimu, jika tidak, maka itu akan menjadi hal yang baik. Jika Anda, maka ini adalah pelanggaran yang tak termaafkan bahkan jika Anda adalah penjaga Sekte Pemujaan Api. Dia berbicara dengan tegas. Jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat ini, Gan Ruyan memandang Tang Xuan dan berkata, Tuan pemimpin sekte. Guardian Lingtian adalah salah satu pilar dari Sekte Pemujaan Api. Tidak bisakah kamu mengabaikan kejahatannya? Di masa lalu, Sekte Pemujaan Api selalu memberikan semacam kekebalan kepada pusat kekuatan elit sehubungan dengan hukum sekte tersebut. Jika Anda mengeksekusinya, itu akan menjadi kerugian sekte. Petik 2. Kata-kata Gan Ruyan tidak hanya untuk membujuk Tang Yuan agar melepaskan Duan Lingtian, tetapi juga untuk mendapatkan persetujuan Tang Xuan agar saudara perempuannya dan Duan Lingtian dapat bersama. Tang Xuan memelototi Gan Ruyan dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar kata-katanya.
Gadis Ruyan, lebih baik kamu tidak terlibat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menahan diri meskipun Anda adalah murid penjaga King Huo. Jika KR hanyalah gadis suci biasa, Tang Xuan akan memberikan persetujuannya untuk Duan Lingtian agar dia bersama. Bagaimanapun, Duan Lingtian juga merupakan tokoh penting di Sekte Pemujaan Api. Bahkan, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk bermain sebagai mak comblang dan membuat kisah cinta yang bagus di Sekte Pemujaan Api. Namun, Seingel ini bukan sembarang Seingel biasa. Asal-usulnya tidak sederhana. Keberadaannya adalah terkait dengan pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mirip dengan dewa. Karena alasan ini, Tang Xuan tidak ingin masalah ini meningkat. Dia harus menemukan cara untuk membatasi Duan Lingtian sampai pembangkit tenaga listrik itu datang ke dunia biasa untuk memberikan penilaiannya. Berdasarkan kata-kata Tang Xuan kepada Gan Ruyan, dapat dilihat bahwa dia telah mengambil keputusan tentang hubungan Duan Lingtian dan KR. Dia tidak akan pernah membiarkan Duan Lingtian dan gadis suci Sekte Pemujaan Api untuk bersama. Tidak masalah bahwa Duan Lingtian saat ini adalah salah satu pilar Sekte Pemujaan Api. Ekspresi Duan Lingtian berubah ketika dia melihat betapa tegasnya Tang Xuan. Awalnya, dia mengira Tang Xuan akan memaafkannya dengan mempertimbangkan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak menyangka Tang Xuan akan begitu pantang menyerah. Pada saat ini, dia mengerti tidak ada akhir yang bahagia untuk masalah ini sehingga dia tidak lagi membuang-buang napas. Sepertinya saya harus menipu Tang Xuan ke dalam pagoda 7 harta karun yang indah dan membiarkan Penatua Huo berurusan dengannya sebelum dia bisa mendapatkan saya. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Jika saya mati, istri dan anak perempuan saya akan berada dalam bahaya besar. Duan Lingtian tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara. Duan Lingtian dengan cepat menjalankan rencananya. Dia memanggil Penatua Huo, Penatua Huo. Itu terlalu berisiko. Dia mungkin tidak akan menerima umpannya. Penatua Huo menjawab Duan Lingtian. Aku tahu, dia mungkin tidak tertipu. Namun, tidak ada cara lain, kan? Duan Lingtian berkata dengan getir. Letakkan Jasper Celestial Sword dan penguasa alam semesta di pagoda 7 harta karun yang indah. Saya akan mencoba dan melihat apakah saya dapat mengirim kalian semua kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Penatua Huo berkata lagi. Duan Lingtian terdiam saat mendengar kata-kata Penatua Huo. Penatua Huo baru saja memberitahunya bahwa dia mungkin bisa mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Penatua Huo, ini, kata Duan Lingtian ragu-ragu. Sebelum Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, Tetua Huo memotongnya. Berhenti bertanya padaku. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah dengan cepat menempatkan Jasper Celestial Sword dan penguasa alam semesta kembali ke dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ya, sejak awal, Penatua Huo tidak pernah menipu Duan Lingtian sebelumnya. Karena alasan ini, dia mempercayai Penatua Huo. Karena Penatua Huo telah menyarankan ini, dia tidak ragu-ragu saat mengikuti instruksi Penatua Huo. Duan Lingtian dengan cepat memindahkan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper dan penguasa alam semesta, yang telah disimpan sementara di cincin tata ruang ke dalam pagoda indah 7 harta karun. Ketika Duan Lingtian memindahkan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper dan penguasa alam semesta, ke dalam pagoda indah 7 harta karun, dia melihat sesuatu yang aneh. Pagoda indah 7 harta karun yang seukuran setitik debu tampaknya telah terbang keluar dari telinganya. Sepertinya dia kehilangan kendali. Duan Lingtian tercengang saat melihat ini. Bukankah Penatua Huo mengatakan bahwa dia tidak dapat mengendalikan pagoda 7 harta karun yang indah meskipun dia adalah roh pagoda? Sementara itu, Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, berteriak, Duan Lingtian. Dia menyerang Duan Lingtian. Dentang, 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 dentang. Cahaya berkelebat di langit dan suara pedang beradu terdengar tak henti-hentinya di udara. Segera setelah itu, perisai cahaya melingkar yang terbentuk dari puluhan ribu ki pedang berwarna merah darah muncul di sekitar Duan Lingtian, KR, Gan Ruyan, dan Duan Siling. Pagoda indah 7 harta karun juga berada dalam perlindungan perisai cahaya. Apa ini? Ekspresi Tang Xuan berubah ketika dia melihat perisai cahaya yang dibentuk oleh pedang ki muncul dari udara tipis. Dengan gemuruh guntur, Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage melonjak keluar dari tubuhnya. Ini, Duan Lingtian juga terkejut ketika dia melihat perisai cahaya yang tiba-tiba muncul yang melindungi mereka.
Pada saat ini, Duan Lingtian, seorang penggarap pedang, dapat dengan jelas melihat puluhan ribu ki pedang merah darah yang menciptakan perisai cahaya dan kekuatannya yang menakutkan. Ini, apakah ini trik Penatua Huo? Meninggal dunia, suara sesuatu yang robek menarik perhatian Duan Lingtian. Dia melihat air mata muncul di ruang kosong dekat pagoda 7 harta karun yang indah. Saat itu gelap dan dia tidak bisa melihat kemana air mata itu mengarah. Sebelum Duan Lingtian bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya, KR, Gan Ruyan dan Duan Siling ke dalam air mata. 2212 Duan Lingtian, tebakan. Duan Lingtian dan yang lainnya langsung ditarik ke dalam air mata dalam kehampaan tepat saat serangan Tang Xuan jatuh dari langit seperti petir pada perisai cahaya melingkar yang terbentuk dari ki pedang merah darah. Ledakan, 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 ledakan. Awan jamur terbentuk di sekitar perisai cahaya setelah ledakan yang menggelegar. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan tanah berguncang, merusak halaman yang luas. Gelombang kejut menyebar dari halaman yang hancur ke daerah sekitarnya. Tempat budidaya Tang Xuan, sebuah perkebunan besar yang luas, ditambang dari serangan itu. Asap mengepul di mana-mana, sepertinya kiamat telah tiba. Namun, Tang Xuan tampak acuh tak acuh terhadap akibatnya. Perhatiannya terfokus pada hal lain. Ini, bagaimana ini mungkin? Tang Xuan terkejut dengan penemuannya. Meskipun dia telah menyerang bagian depan perisai cahaya tetap tidak tersentuh. Namun, area di sekitarnya hancur total. Meskipun Tang Xuan hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, jika pembangkit tenaga listrik lain dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage mencoba bertahan dari serangannya, mereka masih tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Perisai cahaya bulat yang dibentuk oleh puluhan ribu ki pedang merah darah tetap tidak bergerak saat melayang di udara. Air mata dalam kehampaan yang telah menarik Duan Lingtian dan yang lainnya perlahan menghilang tanpa jejak. Tang Xuan hanya bisa berdiri dan menyaksikan semua ini terjadi. Ya ampun, apa ini? Tang Xuan berpikir dalam hati saat dia melihat perisai cahaya berbentuk bola yang terbentuk dari ki pedang berwarna merah darah. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang di mana keempat orang itu menghilang. Perisai bulat yang melayang di udara tampak seperti dinding yang memisahkan dua dunia. Sebelumnya, Tang Xuan tidak punya waktu untuk mempelajari perisai cahaya dengan hati-hati. Sekarang setelah dia mempelajarinya, dia menemukan bau samar dan asam dari perisai cahaya. Bau itu sepertinya menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Beberapa saat yang lalu, tidak ada waktu untuk mengamati dengan aman dan dia juga tidak menyadarinya. Selain itu, dia telah melihat betapa tidak bisa dihancurkannya itu. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menciptakan perisai cahaya seperti itu tidak berasal dari dunia biasa. Dia tahu ini dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu beberapa dekade yang lalu. Pembangkit tenaga listrik itu memiliki kekuatan seperti dewa. Sampai hari ini, setiap kali dia mengingat bagaimana pembangkit tenaga listrik itu mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya, dia akan berkeringat dingin saat rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Sebelum Tang Xuan dapat melanjutkan pemikirannya, suara mendesing. Perisai bulat yang dibentuk oleh ribuan ki pedang merah darah tiba-tiba menghilang di depan mata Tang Xuan seperti embusan angin. Itu telah menghilang tanpa jejak. Untuk sesaat, Tang Xuan berdiri sendirian di ruang kosong yang hancur. Dia bingung. Tang Xuan akhirnya sadar kembali dan menghela nafas. Perisai cahaya yang begitu kuat yang terbentuk dari puluhan ribu ki pedang merah darah baru saja menghilang tanpa jejak hanya dalam sekejap mata. Dia tahu betul bahwa ini berarti pembangkit tenaga listrik yang telah menciptakan perisai cahaya dengan mudah memanggil perisai hanya dengan lambaian tangannya. Bahkan jika orang itu berasal dari alam Devata, untuk dapat memanggil perisai ringan seperti itu hanya dengan lambaian tangannya, orang ini pasti tidak sederhana. Tang Xuan berpikir pada dirinya sendiri saat napasnya bertambah cepat. Dia melihat sekelilingnya dengan waspada, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Di luar desa kumuh, Shrek, mengikuti suara sesuatu yang menjadi Tom, air mata terbentuk di kehampaan. Air mata itu memanjang hingga lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti tumbuh. Begitu berhenti tumbuh, ia mulai menyusut dengan cepat seperti pegas yang dilepaskan setelah ditarik kencang. Ketika air mata menyusut, 3 sosok jatuh dari air mata. Ada seorang pria muda berjubah ungu dan 2 wanita muda yang terlihat identik meskipun sikap mereka berbeda.
Salah satu wanita menggendong seorang gadis yang tertidur lelap. Begitu keempat orang ini muncul, ekspresi pemuda berpakaian ungu berubah saat dia berteriak dengan sedih, "Penatua Huo." Teriakan tiba-tiba pemuda berpakaian ungu itu mengejutkan para wanita dari linglung mereka. Perhatian mereka dengan cepat beralih ke pemuda itu. "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Salah satu wanita, yang memiliki sikap lembut, menatap pria muda itu dengan ekspresi khawatir. Ketika dia berbicara, suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Namun, pemuda itu sepertinya tidak mendengar pertanyaannya. Dia berdiri tak bergerak dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tubuhnya gemetar tanpa henti seolah-olah dia baru saja melalui penderitaan yang luar biasa. Duan Lingtian, wanita lain, seorang wanita anggun yang sedang menggendong seorang anak, menatap pemuda berjubah ungu itu dan mengerutkan alisnya yang ramping. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Beberapa saat yang lalu, Duan Lingtian, dua wanita, dan anak itu berada di sekte pemujaan api yang terletak di wilayah barat provinsi atas di tanah suci Dao Marsial. Namun, hanya dalam sekejap mata, mereka terbang melintasi angkasa dan tiba di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Wilayah barat provinsi atas di tanah suci Dao Marsial. Namun, hanya dalam sekejap mata, mereka. Selama waktu itu, Duan Lingtian tidak hanya menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Penatua Huo, tetapi ikatan antara dia dan Pagoda Indah Tujuh Harta Karun juga telah terputus. Pagoda Indah Tujuh Harta Karun telah lama mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya. Bahkan ada ikatan darah untuk mempererat ikatan mereka. Namun, ikatan itu sekarang telah menghilang tanpa jejak. Hal pertama yang muncul di benak Duan Lingtian adalah Penatua Huo telah menggunakan teknik terlarang untuk melindungi mereka dan membuka celah kekosongan untuk mengirim mereka dari provinsi atas ke provinsi bawah. Dalam prosesnya, itu telah menghancurkan Pagoda Indah Tujuh Harta Karun. Jika Pagoda Indah Tujuh Harta Karun tidak dihancurkan, mengapa hubungannya dengan pagoda terputus? Jika Pagoda Indah Tujuh Harta Karun dihancurkan, tidak mungkin bagi Penatua Huo untuk bertahan hidup. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat detak jantungnya semakin cepat. Sejak saat itu, Duan Lingtian telah memperoleh Pagoda Indah Tujuh Harta Karun dan bertemu dengan Penatua Huo. Penatua Huo telah membantunya melalui setiap situasi sulit. Dan sekarang, Penatua Huo bahkan telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Penatua Huo, Duan Lingtian berteriak sedih. Dia berlutut untuk menghormati roh Penatua Huo yang telah pergi ke surga. Meskipun KR tidak tahu apa yang terjadi dan dia juga tidak tahu siapa Penatua Huo, dia bisa merasakan sakit suaminya. Dia langsung berlutut juga untuk menemaninya. Gan Ruyan berdiri di samping, terpana dan terdiam oleh tindakan Duan Lingtian. Selain itu, dia juga bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba di tempat ini. Tempat ini, terlihat seperti provinsi bawah. Energi roh langit dan bumi di tempat ini jauh lebih rendah daripada provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Rasanya tidak asing bagi Gan Ruyan. Perasaan itu mirip dengan ketika dia sebelumnya berada di provinsi bawah. KR, Duan Lingtian yang telah berlutut untuk sementara akhirnya berkata dengan suara serak, "Kami kembali di provinsi bawah, alasan kami dapat kembali adalah karena pengorbanan Elder Huo. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri sehingga dia bisa membuka celah di kehampaan untuk mengirim kita kembali ke sini, memungkinkan kita untuk melarikan diri dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api." Kesedihan dan kekecewaan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, KR akhirnya mengerti mengapa suaminya sangat kesakitan sebelumnya dan mengapa dia tiba-tiba berlutut di tanah. Ternyata, Penatua Huo ini telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. KR langsung bersujud 3 kali saat dia berkata dengan emosional, "Penatua Huo, terima kasih telah menyelamatkan Tuan Muda dan kita semua." Terima kasih. Meskipun dia belum pernah bertemu Penatua Huo sebelumnya, KR yang baik hati merasa sedih ketika mengetahui pengorbanannya. Penatua Huo, ketika Gan Ruyan mengetahui tentang apa yang terjadi, dia mengikutinya dan bersujud 3 kali juga. Berdasarkan semua yang diketahui Duan Lingtian, wajar jika dia sampai pada kesimpulan bahwa Penatua Huo telah mengorbankan hidupnya dan menghancurkan Pagoda Tujuh Harta Karun yang indah untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Selain itu, dia tidak bisa lagi merasakan ikatan antara dia dan Pagoda Indah Tujuh Harta Karun. Terlepas dari ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Namun,
Apakah kesimpulan Duan Lingtian benar? Wilayah barat provinsi atas di wilayah barat tanah suci Dao Marsial. Di suatu tempat di luar perkebunan sekte pemujaan api. Seorang pria muda dengan jubah merah darah melayang di udara. Dia memegang pagoda mini di tangannya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan dapat mengidentifikasi pagoda itu sebagai pagoda indah 7 harta karun yang telah hilang. 2213 manusia adalah bodoh keberuntungan. Di dalam pagoda 7 harta karun, Penatua Huo tersenyum pahit ketika dia bertanya kepada pria muda yang mengenakan jubah merah, "Tuan, tidakkah Anda ingin menyambutnya?" Sebelumnya, ketika Duan Lingtian menghadapi pemimpin sekte pemujaan api, pemuda berjubah merah adalah orang yang memerintahkan Penatua Huo untuk menipu Duan Lingtian agar menempatkan pedang surgawi Jasper dan penguasa alam semesta kembali ke 7 harta karun. Pagoda yang indah. Selain itu, pemuda berjubah merah itu juga yang memerintahkan Penatua Huo untuk memberitahu Duan Lingtian bahwa dia akan mengirimnya kembali ke provinsi bawah. Pemuda berpakaian merah adalah orang yang menangkis serangan dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api dan mengirim Duan Lingtian kembali ke provinsi bawah. Dia telah secara paksa memutuskan ikatan antara Duan Lingtian dan Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saat ini, Duan Lingtian bukan lagi penguasa Celestial Supreme Treasure, Seven Treasures Exquisite Pagoda, dia telah kehilangan pagoda. Penatua Huo tahu Duan Lingtian akan berada dalam kesulitan ketika dia kembali ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dan menemukan ikatan antara dia dan pagoda indah 7 harta karun telah terputus. Untuk alasan ini, dia bertanya kepada pemuda berpakaian merah itu apakah dia berencana untuk menyapa Duan Lingtian. Pemuda berpakaian merah itu tidak lain adalah Kuang Ling, jiwa pedang artefak Devata, pedang surgawi Flaming Destruktif Soliter. "Aku punya rencanaku sendiri," jawab Sword Soul Kuang Ling kepada Elder Huo dengan dingin. Kemudian, dia naik ke udara sebelum menghilang hanya dalam sekejap. Setelah terbang untuk waktu dan jarak yang tidak terbatas, Kuang Ling tiba-tiba berhenti. Di saat berikutnya, Shrek, Kuang Ling menunjuk ke ruang kosong sebelum seberkas pedang ki berwarna merah darah melesat keluar dari jarinya dan merobek celah di kekosongan. Air mata itu panjangnya 10 meter dan tampak menakjubkan. Segera setelah robekan itu muncul, Kuang Ling mengambil pagoda 7 harta karun yang indah dan dengan cepat memasuki robekan itu dalam kehampaan. Begitu Kuang Ling memasuki air mata itu mulai menyusut dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, air mata di kehampaan menghilang tanpa jejak. Lingkungan menjadi tenang sekali lagi. Dalam jarak yang cukup jauh dari sisi timur perkebunan sekte pemujaan api. Sekelompok pejabat tinggi dari sekte pemujaan api sedang berjalan kembali ke sekte tersebut. Pejabat tinggi ini dipimpin oleh 2 wakil pemimpin sekte pemujaan api. Mereka terdiri dari tetua api emas dan wakil ketua aula dari aula penegakan. Setelah mencari begitu lama, kami bahkan tidak bisa melihat bayangan senjata Super Saiyan, Batang Dharma. Apakah menurutmu salah satu penjaga telah menemukan Batang Dharma? Salah satu tetua api emas dari sekte pemujaan api tiba-tiba berkata. Itu mungkin. Lagi pula, kecepatan para penjaga lebih cepat dari kita semua. Kami tidak menemukan satupun dari mereka selama pencarian kami, kemungkinan besar salah satu dari mereka telah menemukan senjata Super Saiyan, Batang Dharma. Penatua api emas lainnya mengangguk setuju. Jika penjaga telah menemukan senjata Super Saiyan, Batang Dharma, mereka harus memberitahu kami tentang hal itu. Kami terlihat seperti orang bodoh yang mencari dengan sekuat tenaga untuk sesuatu yang telah ditemukan. Seorang tetua api emas bergumam, tidak senang. Banyak orang di sekitar tetua api emas, termasuk 2 wakil pemimpin sekte, setuju dengan kata-katanya. Saat mereka memasuki White Tiger Sanctum di Fire Worship Estate, salah satu wakil ketua aula dari aula penegakan berkata, "Saya ingin tahu wali mana yang berhasil mendapatkan Batang Dharma." Banyak pejabat tinggi dari sekte pemujaan api mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar kata-kata wakil ketua aula. Tebakanku adalah penjaga Si Feng telah menemukan Batang Dharma. Saya setuju. Bagaimanapun, di antara 5 penjaga Si Feng adalah yang terkuat setelah penjaga Lingtian. Sangat mungkin bahwa dialah yang menemukan Batang Dharma. Saya tidak berpikir itu Guardian Si Feng, setiap orang membuat kesalahan sesekali. Meskipun penjaga Si Feng adalah yang terkuat dan tercepat, bukan berarti dia pasti akan menemukan Batang Dharma. Apa yang kamu katakan masuk akal. Apakah salah satu penjaga menemukan senjata Super Saiyan, Batang Dharma? Jawabannya, tentu saja, tidak.
Empat penjaga Sekte Pemujaan Api telah terbang ke tempat senjata Super Saiyan, Batang Dharma, dan lengan Hao Suang telah jatuh. Mereka telah menelusuri area tersebut secara menyeluruh dan mereka bahkan memperluas batas pencarian mereka. Namun, mereka masih gagal menemukan apapun. Setelah lama mencari, para penjaga mulai curiga bahwa Hao Suang telah kembali dan mengambil senjata Super Saiyan, Batang Dharma. Penjaga memutuskan untuk kembali ke Sekte Pemujaan Api setelah pencarian mereka yang sia-sia. Ketika mereka melewati White Tiger Sanctum, mereka mendengar diskusi para murid di White Tiger Sanctum tentang Perang Besar Saiyan Land baru-baru ini. Perang Besar Saiyan Land. Untuk sesaat, para penjaga mengira Tang Xuan, pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api, dan Lang Qianjin, tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam, telah membawa perjuangan mereka kembali ke Tanah Suci di Sekte Pemujaan Api. Kemudian, mereka dengan cepat berjalan ke Saiyan Land. Ketika para penjaga tiba di Tanah Suci, mereka menyadari sesuatu yang besar telah terjadi di Kepulauan Saiyan yang terletak di langit. Mereka dengan cepat naik ke udara dan terbang melalui awan dan kabut ke suatu tempat di dekat tempat budidaya mereka. Keempat penjaga tercengang ketika mata mereka mendarat di pulau terapung yang terletak di titik tertinggi. Ini, tempat kultivasi dan rumah besar pemimpin sekte-sekte pemujaan api berada dalam reruntuhan. Selain itu, pemimpin sekte mereka berdiri tanpa bergerak di udara. Sosok perak maju dan menyapa para penjaga. Salam, empat penjaga. Orang ini adalah penatua api perak yang sedang bertugas patroli hari ini. Ini, apa yang terjadi? Penjaga Leng Ying bertanya kepada penatua api perak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, keempat penjaga tahu bahwa keadaan tempat budidaya Tang Xuan tidak ada hubungannya dengan penatua tertinggi Sekte Kesetra Hitam. Mereka tahu jika pemimpin sekte-sekte pemujaan api dan tetua tertinggi Sekte Kesetra Hitam telah bertempur di sini, kerusakan tidak akan terbatas hanya pada rumah yang sebagian hancur. Bagaimanapun, pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage bisa melenyapkan seluruh pulau terapung. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi, penatua api perak berkata dengan senyum masam, tidak lama setelah penjaga Ling Tian kembali, ada keributan besar di sini. Ketika saya bergegas, itu sudah dalam kondisi ini. Pemimpin sekte Tuan telah berdiri di sana cukup lama sekarang. Dia berbalik untuk melihat Tang Xuan yang melayang di atas pulau terapung. Penjaga Ling Tian, keempat penjaga sekte pemujaan api mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata penatua api perak. Setelah penatua api perak pergi, mereka menuju Tang Xuan. Pemimpin sekte Tuan, ini, apa yang terjadi? Kedatangan empat penjaga sekte pemujaan api membawa Tang Xuan keluar dari lamunannya. Tubuhnya yang tegang langsung rileks. Sebelumnya, Tang Xuan berada di bawah tekanan ekstrim ketika dia menyadari mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik manapun di dunia biasa. Dia menjadi sangat berhati-hati, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Itu sebabnya dia berdiri tanpa bergerak begitu lama. Dia hanya menurunkan pengawalnya ketika empat penjaga sekte pemujaan api muncul. Dia menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Tidak apa, Tang Xuan menggelengkan kepalanya. Penjaga memandang Tang Xuan dengan skeptis ketika mereka mendengar kata-katanya. Bukan niat Tang Xuan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, jika seseorang tidak menyaksikannya secara pribadi, akan sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan seperti itu benar-benar ada. Apakah kalian semua baru saja kembali? Tang Xuan memperhatikan para penjaga tampak kelelahan, dan mereka tertutup debu seolah-olah mereka baru saja kembali dari perjalanan panjang. Ya, penjaga Hong Yun mengangguk sebelum dia berkata dengan masam, kami pergi mencari senjata Super Saiyan, Batang Dharma, itu sebabnya kami butuh waktu lama untuk kembali. Mata Tang Xuan menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Hong Yun. Senjata Super Saiyan, Batang Dharma. Batang Dharma muncul. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Tongkat Dharma ada di tangan Hao Suang sekarang. Keempat penjaga langsung menceritakan apa yang terjadi setelah Tang Xuan pergi. Mereka memberitahunya bagaimana Sekte Kesetra Hitam telah bekerja sama dengan Hao Suang dan bagaimana Duan Ling Tian mengalahkan Hao Suang. Tang Xuan terkejut ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia, benar-benar mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu serangan. Ekspresi Tang Xuan berubah serius ketika keempat penjaga mengkonfirmasi ini.
Jika bukan karena pembangkit tenaga seperti dewa, Duan Lingtian, orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein, akan menjadi salah satu pilar sekte pemujaan api. Sekte pemujaan api akan menjadi lebih kuat jika mereka memiliki penjaga yang begitu kuat seperti Duan Lingtian. Tang Xuan menghela nafas ketika dia memikirkan tentang hilangnya Duan Lingtian dan bagaimana dia dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik yang misterius. Sungguh sebuah ironi, nasib mempermainkan orang. Pemimpin Sekte Tuan, keempat penjaga bingung ketika mereka melihat reaksi Tang Xuan. Penjaga Lingtian adalah pria yang memiliki hubungan dengan gadis suci, dia adalah ayah dari putri gadis suci. Tang Xuan berkata dengan suara yang dalam. Keempat penjaga Sekte Pemujaan Api terkejut ketika mereka mendengar wahyu yang mengejutkan ini. Mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ternyata, penjaga Lingtian adalah pria dari provinsi bawah yang memiliki hubungan dengan gadis suci. Dia adalah orang yang mereka cari selama ini. Ini, 2214 kembali ke Azure Cloud Mansion. Meskipun empat penjaga Sekte Pemujaan Api telah menerima banyak konfirmasi dari Tang Xuan, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Si Feng adalah orang pertama yang angkat bicara setelah Wali mendengar berita mengejutkan ini. Pemimpin Sekte, meskipun penjaga Lingtian telah melanggar hukum Sekte Pemujaan Api dan telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan, memiliki dia di Sekte lebih bermanfaat bagi kita daripada kehilangan dia. Dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak orang di Tanah Suci Dao Marsial yang cocok untuknya. Akan menguntungkan bagi sekte kita untuk memilikinya. Itu akan membuat sekte kita lebih kuat. Setelah Si Feng angkat bicara, tiga wali lainnya mulai mengungkapkan pendapat mereka juga. Pemimpin sekte, meskipun kami memiliki aturan ketat di sekte, sebagai wali, kami menikmati tingkat kekebalan tertentu. Menurut pendapat saya, kami harus memberikan berkah kami kepada Wali Lingtian dan Gadis Suci. Meskipun persatuan antara penjaga Lingtian dan Gadis Suci melanggar hukum Sekte Pemujaan Api kita, ada preseden untuk semuanya. Ini akan menjadi kisah yang bagus untuk generasi berikutnya. Memang, selain itu, senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, juga dimiliki oleh penjaga Lingtian. Ketika klan iblis menyerang provinsi atas, itu akan menguntungkan sekte jika kita memiliki tabletnya. Keempat penjaga dengan suara bulat meminta Tang Xuan untuk memberikan berkahnya kepada Duan Lingtian dan Gadis Suci. Tang Xuan mendengus ketika dia mendengar kata-kata keempat penjaga. Dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Keempat penjaga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Tang Xuan. Mereka tidak dapat memahami makna di balik kata-kata Tang Xuan. Jika saya tidak salah, baik penjaga Lingtian dan Gadis Suci telah kembali ke provinsi bawah, kata Tang Xuan dengan suara yang dalam. Dia telah sampai pada kesimpulan ini karena dia merasa ini adalah skenario yang paling mungkin. Robek dalam kehampaan yang dibuat oleh bola cahaya akan mengarah ke ruang independen yang ditinggalkan oleh surgawi terkemuka atau provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial. Dia pikir ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Duan Lingtian, Gadis Suci, putri mereka, dan Gan Ruyan telah kembali ke provinsi bawah dibandingkan dengan dikirim ke alam independen yang juga merupakan tempat budidaya surgawi terkemuka. Provinsi bawah. Keempat penjaga tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Tang Xuan. Sementara itu, di provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial, di sebuah desa kumuh, Duan Lingtian akhirnya bangkit setelah berlutut beberapa saat. Dia menarik KR juga. Dia memegang tangannya erat-erat saat dia melihat ke langit dan bergumam, Penatua Huo, jangan khawatir. Karena Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk saya akan lebih menghargai hidup saya. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk ke langit. KR mengikutinya dan membungkuk ke langit juga. Pada saat ini, Duan Lingtian mendapat kesan bahwa Celestial Supreme Treasure, Seven Treasures Exquisite Pagoda, telah dihancurkan dan Elder Huo telah meninggal. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan berharap bahwa Penatua Huo dan Pagoda Indah 7 Harta Karun masih hidup dan sehat. Hubungan antara Duan Lingtian dan Seven Treasures Exquisite Pagoda hanya diputuskan oleh pembangkit tenaga listrik alam Devata. Pembangkit tenaga listrik itu tampaknya memiliki kekuatan maha kuasa. Hanya dengan satu pikiran, dia dengan mudah memutuskan ikatan antara Pagoda 7 Harta Karun yang indah dan Duan Lingtian. Dia telah membawa Penatua Huo dan Pagoda Indah 7 Harta Karun kembali ke alam Devata. Gan Ruyan yang berdiri di samping selama ini memandang Duan Lingtian dan berkata,
kami telah tiba di provinsi bawah untuk sementara waktu sekarang. Kemana kita harus pergi? Saat ini, tidak aman di provinsi bawah. Dia telah mendengar berita yang diungkapkan Duan Lingtian di Sin City. Dia tahu klan iblis dari Tanah Pengasingan telah melintasi penghalang ruang angkasa dan menyerbu provinsi bawah Tanah Suci Dao Martial. Ayo kembali ke Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian segera merespons. Sebelumnya, Gan Ruyan hanya tahu bahwa Azure Cloud Mansion adalah kekuatan kelas 3 kuasi di provinsi bawah sementara KR tidak tahu apa-apa tentang Azure Cloud Mansion. Pada saat itu, keduanya tidak tahu bahwa Duan Lingtian adalah Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion. Kemudian, ketika Duan Lingtian menjadi terkenal di provinsi atas Tanah Suci Dao Martial, banyak informasi tentang dia ketika dia berada di provinsi bawah terungkap satu demi satu. Baru pada saat itulah Gan Ruyan dan KR mengetahui identitasnya di provinsi bawah. Tuan Muda, karena Anda adalah Tuan Muda rumah dari Azure Cloud Mansion, apakah ini berarti Bibi Rou ada di Azure Cloud Mansion? KR bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Sedikit kekhawatiran bisa dilihat di matanya. Dia sudah lama menganggap Bibi Rou sebagai ibunya. Sebelumnya, dia ada di mansion. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang itu sekarang. Ekspresi khawatir muncul di wajah Duan Lingtian saat dia menggelengkan kepalanya. Dia baru saja kembali ke provinsi bawah. Yang dia tahu hanyalah klan iblis dari Tanah Pengasingan telah menginvasi provinsi bawah. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang terjadi. Namun, Duan Lingtian yakin bahwa warga provinsi bawah tidak berdaya melawan klan iblis karena mereka lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di provinsi atas. Desa ini, Duan Lingtian melihat sekeliling desa kumuh dan dia melihat banyak mayat kering berserakan di tanah. Mayat-mayat itu tampak seolah-olah telah dikeringkan. Apakah klan iblis dari Tanah Pengasingan melakukan ini? Betapa kejamnya. Hati Duan Lingtian tersentak dan ekspresinya berubah serius ketika dia melihat mayat yang layu. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya mendengar desas-desus tentang klan iblis dan metode serangan mereka. Sepertinya apa yang dia dengar itu benar. Klan iblis benar-benar menggunakan teknik kejam untuk menyerang korbannya. Mereka menyerap semua esensi vital dari korban mereka untuk menjadi lebih kuat. Mata KR dan Gan Ruyan mengikuti tatapan Duan Lingtian dan wajah mereka memucat ketika mereka melihat mayat-mayat berserakan di tanah. KR tidak tahan melihat pemandangan itu sehingga dia dengan cepat berbalik. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Muda, ini adalah... Orang-orang ini pasti dibunuh oleh klan iblis dari Tanah Pengasingan." Duan Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Tidak heran orang mengatakan iblis itu kejam dan tidak manusiawi, adegan ini adalah kesaksiannya. Gan Ruyan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mayat-mayat ini dulunya adalah manusia seperti dia. Jangan bangunkan Siling, ayo kembali ke Azure Cloud Mansion dulu. Duan Lingtian menginstruksikan KR dan Gan Ruyan. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Gan Ruyan. Tanpa peringatan apapun, dia mengambil gadis kecil itu dari pelukan Gan Ruyan. Secepat gerakannya, dia sangat lembut dan berhati-hati untuk tidak membangunkan gadis kecil itu. Gan Ruyan kesal saat Duan Lingtian membawa keponakannya pergi tanpa memberitahunya. Namun, kemarahannya menghilang ketika dia melihat pemujaan di mata Duan Lingtian ketika dia melihat keponakannya. Baru kemudian dia ingat bahwa pria ini adalah ayah dari keponakannya. Sudah hampir 10 tahun sejak keponakannya lahir, namun, ini adalah pertama kalinya ayah dan putrinya bertemu. Dia tidak lagi merasa marah semakin dia memikirkan hal ini. KR, kamu sudah bekerja keras. Duan Lingtian berkata dengan lembut saat dia mengulurkan tangannya yang lain untuk memegang tangan KR. Dia telah pindah kembali untuk berdiri di sisi KR. Bukan apa-apa, Tuan Muda, aku tidak lelah. Air mata menggenang di mata coklat KR ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tergerak oleh kata-katanya. Mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan Muda. Duan Lingtian melepaskan tangan KR dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di rambutnya. Kau istriku. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengarmu memanggilku seperti itu lagi. Ini akan menjadi terakhir kalinya kamu memanggilku dengan cara seperti itu. Nada suaranya tidak mendukung argumen. Dia harus tegas. Sebelumnya, dia telah menyuruhnya untuk berhenti memanggilnya Tuan Muda, tetapi dia selalu melupakannya karena dia sudah terbiasa. Dia bukan lagi tuannya. Dia adalah suaminya sekarang. Baiklah,
KR sedikit gemetar ketika Duan Lingtian menyebutnya sebagai istrinya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah cantiknya. Dia berkata dengan lembut, "Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Brother Tian." Senyum hangat muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata KR. Dia memeluknya erat-erat saat dia berkata, "Gadis yang baik." Gan Ruyan berdiri di dekatnya dan menyaksikan keluarga beranggotakan 3 orang itu saling berpelukan. Senyum langka muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Dia merasa bahagia untuk adiknya. 2215 Rumah Azure Cloud hilang. Setelah momen yang menghangatkan hati, Duan Lingtian menggendong putrinya yang sedang tidur dan memimpin istrinya, KR, dan saudara kembarnya yang lebih tua, Gan Ruyan, menuju ke Azure Cloud Mansion. Meskipun Duan Lingtian dikirim kembali ke provinsi bawah melalui penghalang ruang angkasa, tidak sulit baginya untuk menentukan lokasi mansion. Dia membawa KR dan Gan Ruyan saat dia terbang. Dengan basis kultivasinya saat ini dibentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage, ia menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, dan kemampuan surgawi gerakan, sayap gagak emas. Dengan itu, kecepatannya menjadi jauh lebih cepat daripada seorang kultivator biasa di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Dalam hal kecepatan, siapapun di bawah bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage bukanlah tandingannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di sekitar Azure Cloud Mansion. Dia ingat Azure Cloud Mansion terletak di atas danau luas yang diberi nama Danau Crouching Dragon. Namun, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia melihat dataran yang membentang tanpa henti. Di mana Danau Naga Crouching? Dia yakin dengan lokasi Danau Naga Crouching, tetapi mengapa itu menghilang? Astaga, astaga, di langit yang jauh, suara angin menderu memecah kesunyian dan menarik perhatian Duan Lingtian. Dia melihat ke arah suara itu. Dari kejauhan, dia melihat 2 sosok berjalan ke arah yang sama. Berdasarkan kecepatan mereka, tampaknya mereka berada di tingkat atas Saint Celestial Stage. Sepintas, kedua sosok ini tampak seperti manusia, seorang pria muda dan seorang pria parubaya. Namun, ketika Duan Lingtian diam-diam memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki mereka, dia segera menemukan sebuah anomali. Iblis Ki yang begitu kuat, mereka dari klan iblis. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian mengkonfirmasi identitas mereka. Angka-angka ini bukan milik manusia, mereka adalah iblis dari negeri pengasingan. Mari kita ikuti mereka dan lihat apa yang mereka lakukan. Duan Lingtian sangat ingin mencari tahu mengapa Danau Naga Crouching di Azure Cloud Mansion menghilang. Dia membuntuti kedua sosok itu saat dia membawa putrinya, KR, dan Gan Ruyan bersamanya. Iblis ini dalam bentuk humanoid mereka juga secara kebetulan bepergian ke tempat di mana rumah utama Azure Cloud Mansion berada. Saudara Tian, apakah ada yang salah? KR bertanya dengan lembut, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan Duan Lingtian. Dia pasti terkejut bahwa Danau Naga berjongkok di Azure Cloud Mansion telah menghilang. Sebelum Duan Lingtian berbicara, Gan Ruyan sudah menanggapi KR. Saat itu, saya melewati Azure Cloud Mansion 2 kali ketika saya berada di provinsi bawah. Saya ingat sebidang tanah ini tidak ada di sini saat itu. Danau Naga Crouching seharusnya ada di sini. Gan Ruyan mengerutkan alisnya saat dia mengingat saat-saat dia di sini. Sepertinya klan iblis telah memenuhi danau, Gan Ruyan menemukan alasan mengapa Danau Naga Crouching menghilang. Bagaimana dengan rumah utama Azure Cloud Mansion? Mereka mengikuti 2 sosok di depan untuk sementara waktu sebelum mereka berhenti. Duan Lingtian melihat sekeliling dan menemukan bahwa pulau terapung yang ditangguhkan di lokasi ini juga telah menghilang. Yang tersisa hanyalah langit biru dan awan. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Rumah utama Azure Cloud Mansion tidak hanya berfungsi sebagai perkemahan untuk Azure Cloud Mansion, tetapi juga tempat tinggal keluarga dan teman-temannya. Namun, sekarang setelah dia kembali, dia tidak hanya menemukan Danau Naga Crouching telah menghilang, tetapi rumah utama juga telah menghilang. Ayah, ibu, Feyar kecil, Nian Tian, Paman Feng, kakak senior, pada saat ini, Duan Lingtian memikirkan ayahnya, ibunya, istrinya, Li Fei, putranya, Duan Niantian, Feng Wudao, Bai Li Hong, dan yang lainnya. Sejak rumah utama Azure Cloud Mansion telah menghilang, apakah mereka aman? Ini adalah hal-hal yang dikhawatirkan Duan Lingtian. Ada kota di depan. Gan Ruyan tiba-tiba berkata,
menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Mata Duan Lingtian mengikuti pandangan Gan Ruyan dan mendarat di sebuah kota besar dan jelas baru di kejauhan. Itu tampak seperti binatang raksasa yang berdiri di dataran luas, perkasa dan mendominasi. Dari yang kuingat, tidak ada kota seperti ini di dekat Azure Cloud Mansion, kan? Gan Ruyan bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan skeptis. Dia tidak menunggu Duan Lingtian menjawab sambil terus berkata, skala kota ini, bahkan lebih besar dari kota Xin dan kota-kota di wilayah tengah provinsi atas. Apakah klan iblis membangun kota ini? Itu mungkin, kata Duan Lingtian dengan suara yang dalam. Matanya terbakar amarah dan dendam saat dia melihat kota di depannya. Mereka membangun kota di atas tanah cadangan Saintstone kita, sepertinya mereka berencana untuk menetap di sini. Duan Lingtian berkata dengan tenang. Namun, di bawah ketenangan, sedikit rasa es bisa terdengar. Pada saat ini, dua sosok yang mereka ikuti akhirnya memasuki kota. Semakin banyak sosok memasuki pandangan Duan Lingtian. Sosok-sosok ini terlihat meninggalkan dan memasuki kota dari pinggiran. Kota itu seperti binatang buas, menelan orang ke dalam tubuhnya. Pembangkit tenaga iblis ini bahkan bisa berubah menjadi manusia. Ketika mereka mendekati kota, Duan Lingtian menemukan bahwa banyak dari tokoh-tokoh ini tidak cocok dengan deskripsi iblis. Semuanya tampak seperti manusia. Namun, dengan kesadaran surgawinya, dia bisa dengan jelas merasakan ki iblis yang kuat di dalam tubuh mereka. Penggarap iblis tidak memiliki ki iblis level ini. Bahkan jika seseorang mengolah kultivasi iblis ortodoks, masih mustahil bagi seseorang untuk memiliki ki yang begitu kuat dan murni hanya dalam beberapa tahun. Apakah mereka manusia atau iblis? Gan Ruyan tertegun dan bingung. Karena iblis berwujud manusia, dia tidak tahu apakah mereka manusia atau bukan. Dia tidak berani menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki masalah ini. Menurut kesadaran surgawi saya, tidak mungkin mereka adalah manusia, bahkan jika mereka berkultivasi. Kultivasi manusia iblis, tanpa kerja keras selama beberapa dekade, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu. Ki iblis murni. Kata Duan Lingtian, kamu bisa merasakan ki iblis di masing-masing dan setiap dari mereka. Gan Ruyan bertanya, ya, Duan Lingtian mengangguk. Saya dapat dengan jelas merasakan ki iblis di tubuh semua orang yang saya selidiki. Saudara Tian, kita tidak memiliki ki iblis di tubuh kita, jika kita memasuki kota, apakah mereka tidak akan menemukan kita? KR tiba-tiba berkata, kata-kata Duan Lingtian mengingatkannya pada fakta penting ini. Jika seseorang menyelidiki kami, kemungkinan kami akan ketahuan. Saat ini, di antara iblis yang kita lihat yang memakai kulit manusia, yang terkuat di antara mereka hanya berada di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Dengan saya di sekitar, mereka tidak akan menemukan kita. Namun, jika kita memasuki kota, pasti ada iblis yang lebih kuat. Jika salah satu dari mereka memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari saya, mereka dapat dengan mudah menemukan kami jika mereka menyelidiki kami dengan kesadaran surgawi mereka, kata Duan Lingtian. Gan Ruyan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresi cemas muncul di wajahnya yang lembut. Apa sekarang? Jika ada iblis yang lebih kuat darimu di kota, kami hanya mencari kematian jika kami memutuskan untuk memasuki kota. Memang, ini masalah. Duan Lingtian berhenti bergerak dan berpikir panjang dan keras untuk sebuah rencana. Setelah beberapa saat, sebuah ide muncul di benaknya. Aku punya rencana, kita harus melihat apakah itu berhasil. Rencana seperti apa? Mata Gan Ruyan menjadi cerah sementara KR menatap Duan Lingtian dengan kekaguman seperti bagaimana seorang penggemar akan menatap idolanya. Kamu akan segera mengetahuinya. Duan Lingtian tidak mengungkapkan rencananya. Dia membawa kedua wanita itu ke arah lain alih-alih memasuki kota yang sebesar kota dosa. Itu dia. Setelah terbang beberapa saat, iblis berwujud manusia menjadi semakin langka hingga akhirnya hanya tersisa satu iblis berwujud manusia di depan Duan Lingtian. Astaga, 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 iblis yang tampak seperti seorang pemuda menemukan tiga sosok mengikutinya ketika dia mendengar suara angin bersiul. Ekspresinya langsung berubah. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian dan yang lainnya telah tiba di depan iblis. Mereka mempelajari iblis dari ujung kepala sampai ujung kaki. T3 Tuan, iblis membungkuk hormat ketika dia melihat Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya ketika dia melihat betapa mengesankan kecepatan mereka.
Basis kultivasinya hanya pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Berdasarkan kecepatan orang-orang ini, jelas bahwa basis kultivasi mereka setidaknya berada pada bentuk keempat dari tahap surgawi suci.